Fosil dinosaurus yang pernah digali oleh negara dengan biaya miliaran, kini tergeletak di akademi seperti sampah, berdebu. Bahkan para ahli menilainya sebagai batu yang tidak mungkin dipecahkan oleh seekor anjing. Namun, saat aku melihatnya pertama kali, aku memutuskan untuk menjadikannya Hellbeast pertamaku. Semua orang mengejek kecerdasanku yang bahkan lebih buruk dari anjing. Bahkan pacar yang sudah menjalin hubungan selama 2,5 tahun ingin putus denganku, tapi mereka tidak tahu bahwa aku memiliki sistem kontrak binatang buas penjara, tak peduli sisa-sisa makhluk apapun. Selama bersentuhan, aku bisa meniru bentuk masa kecilnya untuk dikontrak, dan semakin lengkap sisa-sisa itu, semakin murni darah yang ditiru. Saat ini, Lu Yuan perlahan meletakkan tangannya di atas sisa-sisa itu. Panel atribut langsung muncul di depan matanya. Makhluk, Raja Bayangan, ras, kilin, atribut, api, kepribadian, kerusakan atribut api. Data lainnya hilang, mendeteksi sisa Raja Bayangan 100% utuh, apakah akan segera meniru godaan sempurna? Tanpa ragu memilih untuk meniru. Saat cahaya menyilaukan muncul, gelombang energi mengerikan langsung menyebar. Meskipun sudah siap di dalam hati, Lu Yuan tidak bisa menahan kegembiraannya, mendeteksi bahwa Inang pertama kali meniru makhluk kaisar. Hadiah sisa binatang iblis tingkat kaisar, tingkat kelengkapan 30%. Lu Yuan bahkan tidak sempat senang. Detik berikutnya, tangan kanan berwarna perak putih muncul di depan matanya, tubuhnya yang besar dipenuhi dengan pola spiritual perak putih. Lu Yuan mencoba menyentuhnya dengan tangannya. Begitu mendekat, dia merasakan gelombang energi yang panas membara. Merasakan suhu panas di telapak tangannya, Lu Yuan kembali mengaktifkan kekuatan jiwa yang telah lama tertidur di dalam tubuhnya. Sedikit darah menetes dari telapak tangannya, menyatu menjadi segel hitam. Anak kecil. Ayo taklukkan dunia ini bersama. Lu Yuan dengan lembut mendorong telapak tangannya, memasukkan segel ini ke dada tangan kanannya. Pupilnya yang hitam berkilauan. Saat tanda itu bersentuhan dengannya, asap hijau langsung mengepul dari punggung tangan Lu Yuan. Bersamaan dengan itu, Akademi Pengendali Hewan Bintang di luar. Langit cerah yang tadinya terang benderang tiba-tiba berubah mendung, guntur meraung di langit, dan aura mengerikan menyelimuti seluruh akademi seketika. Segera, awan gelap yang terus berputar mulai memancarkan cahaya hijau. Seluruh akademi tampak seperti neraka jurang. Para siswa yang belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti itu menjadi sangat ketakutan. Pada saat yang sama, di kantor kepala sekolah, seorang pria parubaya menatap tajam data pendaftaran Lu Yuan. Matanya tertuju pada kolom bakat kekuatan jiwa. Dia melihat tertulis, satu kehidupan, sungguh disayangkan. Bakat tingkat khusus tapi tidak bisa mengontrak binatang peliharaan apapun. Jika tidak, akademi pasti akan mengerahkan segala sumber daya untuk mengembangkannya. Instruktur di sampingnya, Sang Qian, mendengar ini, wajahnya yang serius menunjukkan sedikit keraguan. Ia hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, terdengar guntur dari langit. Gelombang energi yang begitu kuat. Mungkinkah ada yang mengontrak retail di akademi? Sang Qian terkesiap dan menoleh ke arah dekan di sampingnya. Beberapa hari yang lalu, Sang Fan menemukan cakar iblis di lembah iblis. Mungkinkah itu cakar iblisnya? Dekan tidak menjawab pertanyaan Sang Qian. Alisnya berkerut, menatap fenomena langit dan bumi. Fenomena ini bisa menimbulkan gelombang energi yang begitu kuat. Tingkat garis keturunan binatang yang dikontrak setidaknya adalah tingkat raja. Tingkat raja, jantung Sang Qian bergetar hebat. Ini adalah tingkat terkuat di bawah legenda. Membayangkan bahwa fenomena yang disebabkan oleh binatang kontrak keponakannya, Sang Qian mau tak mau merasa bangga. Dia buru-buru menyapa dan berlari menuju asrama putra. Sang Fan, dekan berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, alisnya sedikit mengernyit. Kemudian dia menutup matanya, seolah-olah mengaktifkan semacam kemampuan persepsi. Tidak benar. Gelombang energi ini terlalu jauh melebihi tingkat penguasa, tingkat legendaris, ternyata garis keturunan legendaris. Sang Qian sungguh beruntung, alis kepala sekolah semakin berkerut, kontrak hampir selesai. Tunggu. Ini bukan gelombang kekuatan jiwa Sang Qian. Ekspresi dekan sedikit terkejut, kekuatan jiwa dan roh meledak tiba-tiba. Ternyata dia. Hari keempat, seorang wanita muda berbaju kemeja putih dan rok mini hitam memegang tabung gambar dan berkata kepada 8 miliar siswa di bawah. Teman-teman sekelas, tes musim gugur yang telah lama kalian nantikan secara resmi dimulai. Penguji pertama. It's Lu Yuan from our class. As soon as the voice fell, the whole audience erupted in an uproar. How is this trust who can contract retail still here? Amidst the mocking gazes of the crowd, Lu Yuan walked onto the high platform with a calm expression. This trust doesn't even have retail. Apa yang sebenarnya dia ingin lakukan? Siapa yang tahu? Mungkin dia ingin semua orang mengingat keahliannya, kekuatan jiwa mandiri. Bagaimanapun, hanya itu yang bisa dia banggakan. Seketika, tak terhitung tatapan tertuju pada Lu Yuan, siap menertawakannya. Dia adalah Lu Yuan dari kelas kita. Jika kamu siap, silakan berdiri di podium tes kekuatan jiwa. Guru Liu Xingyue berkata dengan lembut. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Seiring dengan dilepaskannya kontrak kuno, gelombang cahaya,
Gelombang energi yang kuat meledak di dalam tubuh Lu Yuan. Apa yang perlu dipamerkan? Aku lihat bagaimana dia akan mengakhiri ini. Apa gunanya sampah yang tidak bisa mengontrak binatang buas dan masih berani naik panggung? Semua orang di sini tahu latar belakang Lu Yuan. Dan Liu Xingyue di atas panggung pembuktian diri, saat ini tidak terburu-buru untuk melakukan tes berikutnya. Dia akan merawat perasaan setiap siswa secara merata. Menurutnya, pilihan terbaik bagi Lu Yuan adalah turun dari panggung dan pergi sekarang. Guru, saya siap untuk tes berikutnya. Lu Yuan tiba-tiba berbicara, membuat Liu Xingyue terkejut. Saudara Lu, Anda. Liu Xingyue menatapnya dengan aneh, lalu mengangguk. Selanjutnya, uji tingkat garis keturunan retail. Begitu kata-kata itu terucap, penonton kembali riuh. Aku tidak salah dengarkan? Lu Yuan akan mengikuti uji tingkat garis keturunan retail? Pantas saja dia naik ke panggung. Ternyata sudah mengontrak binatang buas. Tapi bahkan jika sudah mengontraknya, garis keturunannya pasti tidak terlalu bagus. Itu benar, itu benar. Apa gunanya memiliki bakat kelas 1? Kemarin Zhang Fan mengontrak binatang buas tingkat penguasa. Melihat kerumunan yang ramai, Liu Xingyue sedikit mengernyit. Tidak perlu pedulikan, tunjukkanlah milikmu. Lu Yuan perlahan mengangkat tangan kanannya. Hari ini akan menjadi awal nama kita dikenal dunia. Keluarlah, Pikachu. Segera, seekor tangan kanan bersisik putih berdarah yang disebut kilin muncul dengan jelas di samping Lu Yuan. Pikachu tertutup rapat oleh sisik roh putih berdarah. Api jiwa hijau zamrud di dalam tubuhnya membingkai sisik roh dengan pola hitam halus. Rambut coklat hijau zamrud di gagangnya tertiup angin. Pikachu ramping dan kurus, sepasang kaki kanan hijau zamrud bersinar di bawah sinar matahari. Ini adalah binatang buas dengan penampilan yang sangat unik. Munculnya Pikachu langsung membuat alun-alun yang penuh sesak menjadi sunyi senyap. Semua orang yang menunggu untuk melihat Lu Yuan mengeluarkan binatang buasnya tercengang. Binatang buas ini, hanya dari penampilannya, jelas bukan sesuatu yang biasa. 52 namun, Liu Xingyue yang terdekat memiliki tatapan serius, hanya dia yang bisa merasakan dengan jelas di tempat itu, di dalam binatang buas yang tanpa anggun ini, 53 energi tirani macam apa yang terkandung di dalamnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengulurkan tangan kanan putih dan rampingnya, dan sebuah pemindai tiba-tiba muncul di telapak tangannya. 54, ini adalah penguji garis keturunan binatang buas, alat garis keturunan portabel yang umum digunakan. Sambil berbicara, dia mengarahkan alat itu ke dahi Pikachu. 55 saat penguji bersentuhan dengan Pikachu, itu meledak dengan cahaya yang kuat, dan kemudian di bawah tatapan 8 miliar guru dan siswa, 56 dengan suara, retakan, langsung pecah. Apa ini? Lu Yuan sedikit bingung. 57 melihat momen penguji pecah, mata indah Liu Xingyue berkelebat terkejut. Penguji semacam ini dapat menahan energi garis keturunan tingkat penguasa. 58 dia menatap binatang buas dengan penampilan unik di samping Lu Yuan, dan mengumumkan hasil tes kata demi kata. Lu Yuan, 59 tingkat kontrak binatang buasnya adalah tingkat penguasa atau lebih tinggi. Astaga, Lu Yuan ini berpura-pura menjadi sampah selama 2 tahun, 60 aku tidak menyangka dia ingin menahan sesuatu yang besar. Binatang buas penjara ini terlihat luar biasa. Saudara Lu Yuan, 61 selamat telah berhasil mengontrak binatang buasmu. Liu Xingyue tersenyum dan memberi isyarat agar dia pergi. Tetapi Lu Yuan sedikit menggelengkan kepalanya. 62, Guru Liu. Saya ingat tes musim gugur juga memiliki aturan lain. Saya mengajukan diri untuk menjadi pemimpin tantangan. 63 Lu Yuan berkata dengan tenang, tetapi sekali lagi mengejutkan seluruh penonton. Menurut peraturan sekolah, siswa manapun dapat berpartisipasi dalam tantangan arena. 64 tetapi begitu seseorang mengajukan diri untuk menjadi pemimpin, itu berarti dia harus menghadapi semua siswa yang berpartisipasi dalam tantangan. Sesuai aturan, 65 pemimpin harus bertarung sampai tidak ada yang berani menantang lagi untuk dianggap sebagai kemenangan. Demikian pula, jika pemimpin dapat menang, dia akan menerima hadiah yang sangat besar dari akademi. 66, akademi telah berdiri selama 100 tahun. Dan hanya sedikit orang yang berhasil menjadi yang pertama. Tidak ada yang menyangka Lu Yuan ini berani begitu sombong. Apakah dia gila? 67 dia hanya seorang ahli binatang buas tingkat 9. Dan dia sudah menjadi gila. Banyak siswa di kerumunan berteriak dan memaki. 68, ini mengandung sedikit unsur ekstrim. Apakah kamu yakin? Mata indah Liu Xingyue membelalak. 69 Lu Yuan sedikit mengangguk, saya yakin. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Liu Xingyue bisa mengumumkannya, 70 Zhang Fan di bawah panggung tidak tahan. Aku juga ingin menjadi pemimpin. Dia melompat ke atas panggung, 71 kedua mata anjingnya menatap Lu Yuan dengan tajam. Di Xinghai, aku tidak akan pernah membiarkan orang sekuat ini ada. Jika kalian berdua ingin menjadi pemimpin. 72, kalau begitu hanya ada satu pertandingan, yang kalah akan keluar. Berani kamu bertarung denganku? 73 Zhang Fan mengangkat dagunya dengan angkuh, matanya penuh penghinaan. Dia telah berada di akademi selama 3 tahun, dan dia sangat mahir dalam pengendalian binatang buas dan pengendalian kekuatan jiwa. 74 dia sangat percaya diri bahwa sampah seperti Lu Yuan, yang baru saja mengontrak binatang buas 0, tidak mungkin menjadi lawannya. 75,
Bahkan jika lawan memiliki binatang buas 0 tingkat penguasa, sulit untuk menghindari kekalahan. Mengapa aku harus takut? Lu Yuan tertawa dan Liu Xingyue, yang paling dekat, menatap dengan serius. Hanya dia yang hadir yang bisa merasakan dengan jelas energi dominan apa yang terkandung di dalam makhluk yang penampilannya indah ini. Dia menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangan kanan putihnya yang halus, dan sebuah pemindai tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ini adalah cairan pendeteksi garis keturunan retail, alat garis keturunan portabel yang umum. Sambil berkata, dia mengarahkan alat itu ke dahi Pikachu. Saat alat uji bersentuhan dengan Pikachu, ia meledak dalam cahaya terang, dan kemudian di bawah tatapan 8 miliar guru dan siswa. Dengan bunyi, krak, langsung pecah berkeping-keping. Apa maksudnya ini? Lu Yuan sedikit bingung. Liu Xingyue terkejut saat melihat alat tes itu hancur berkeping-keping. Alat tes semacam ini dapat menahan energi darah tingkat penguasa. Dia menatap retail unik di samping Lu Yuan, mengumumkan hasil tes kata demi kata. Lu Yuan. Tingkat retail kontrak harus Grandmaster atau lebih tinggi. Aku tunduk patuh, aku telah menjadi sampah selama 2 tahun. Tidak disangka dia punya rencana besar, monster penjara ini terlihat tidak biasa, teman sekelas Lu Yuan. Selamat telah berhasil mengontrak retailmu. Liu Xingyue tersenyum dan memberi isyarat agar dia bisa pergi, tetapi Lu Yuan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Nyonya Liu, saya ingat ada aturan lain dalam tes musim gugur, bukan? Saya mengajukan diri sebagai ketua tantangan. Lu Yuan dan Qi memandang dengan tenang, namun sekali lagi mengejutkan seluruh penonton. Sesuai peraturan sekolah, siswa manapun dapat berpartisipasi dalam pertandingan tantangan kelas. Namun sekali ada yang mengajukan diri menjadi pemimpin, itu berarti harus menghadapi semua siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi tantangan. Sesuai peraturan, pemimpin harus bertarung sampai tidak ada yang berani menantang lagi agar dianggap menang. Begitu pula, jika pemimpin berhasil menang, akan mendapatkan hadiah yang sangat melimpah dari akademi. Akademi ini sudah berdiri 100 tahun, hanya sedikit orang yang berhasil menjadi yang pertama. Tidak ada yang menyangka Lu Yuan berani bertindak begitu sombong. Dia gila? Hanya seorang guru penjara kelas 9 belaka, sudah berani bertindak seenaknya. Begitu banyak siswa berteriak dari kerumunan. Sedikit banyak ada unsur ekstrim. Kau yakin? Liu Xingyue membelalakan matanya. Lu Yuan mengangguk ringan. Aku yakin. Begitu suara itu menghilang, sebelum Liu Xingyue mengumumkan. Zhang Fen yang ada di bawah tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku juga mau jadi ketua kelas. Dia melompat ke atas panggung. Sepasang mata anjing menatap Lu Yuan dengan tajam. Di bintang laut, dia tidak akan pernah membiarkan orang yang begitu hebat ada. Jika kalian berdua ingin jadi pemimpin, maka hanya bisa bertanding 1 kali. Santo kelas pertama, yang kalah keluar. Berani melawan saya? Zhang Fen dengan angkuh dan bangga, matanya penuh dengan penghinaan. Dia sudah 3 tahun di akademi. Kontrol binatang penjara dan penguasaan kekuatan jiwa sangat mahir. Ia sangat percaya diri. Lu Yuan, pemborosan yang baru saja mengontrak binatang 0, sama sekali tidak mungkin menjadi lawannya. Bahkan jika lawannya memiliki binatang 0 kelas penguasa, ia tidak akan bisa lepas dari 100. Apa yang tidak berani ia lakukan? Lu Yuan tertawa terbahak-bahak. Begitu suaranya mereda, Pikachu diselimuti cahaya hijau ganas yang membungkus Lu Yuan seluruhnya. Meluncur menuju ring tantangan di tengah alun-alun, di sisi lain Zhang Fen juga tidak mau kalah, mendengus dingin dan memanggil binatang buas penjara miliknya. Itu adalah serigala perak dengan bulu putih keperakan dan tubuh yang gesit. Kamu terlalu sombong, Lu Yuan. Zhang Fen tertawa terbahak-bahak dengan agresif. Bahkan jika garis keturunan binatang penjara MU ini sekuat apapun, itu tidak ada gunanya. Tingkat kekuatan jiwa guru binatang penjara adalah kunci kemenangan. Zhang Fen menjadi guru binatang penjara 3 tahun lebih dulu dari Lu Yuan. Saat ini, dia masih kekuatan jiwa tingkat puncak ke-8. Dia hanya melihat serigala perak yang siap bertanding di dekat kakinya. Garis keturunan serigala perak ini hanya tingkat tinggi. Tetapi dengan tambahan kekuatan jiwaku, menghadapi makhluk kelas tuan sepertimu adalah hal yang sangat mudah. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong dan cepat mulai? Penonton tidak sabar. Lu Yuan berkata dengan sedikit tidak sabar. Pengetahuan terkait tingkat kekuatan jiwa guru binatang penjara dan binatang penjara hanya dapat diketahui dari buku terkait setelah resmi terdaftar. Entah kenapa Zhang Fen ini tampak begitu. Karena kalian semua tahu aturannya. Maka pertandingan perebutan Raja Ring sekarang dimulai. Begitu Liu Xingyue selesai bicara, Zhang Fen segera memerintahkan serigala perak untuk menyerang. Terlihat serigala perak bergerak secepat macan tutul. Ia membuka mulutnya yang besar dan menerkam. Hanya dengan ini, Lu Yuan tersenyum tipis, mengelus kepala Pikachu. Sesaat kemudian, aura kuat tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya. Kemampuan kedua, mengintimidasi. Mengaktifkan tekanan darah kekaisaran untuk menakuti semua makhluk dengan garis keturunan yang lebih rendah darinya. Seketika, serigala perak yang menggeram mengangkat bulunya. Seluruh serigala langsung merunduk ketakutan dan gemetar, mengeluarkan rengekan pelan, seolah memohon bantuan.
Mata binatang yang tadinya bengis kini dipenuhi ketakutan. Zhang Fan, yang melihat adegan ini, otaknya langsung macet. Apa-apaan yang kau lakukan? Serang aku. Saat itu, di alun-alun yang sunyi, hanya raungan kaget dan marah Zhang Fan yang bergema. Benda memalukan. Urat di dahi Zhang Fan menonjol. Dia mengangkat tangannya, dan sosok serigala perak itu langsung menghilang menjadi titik-titik cahaya bintang. Jangan sombong dulu. Kamu pikir aku hanya punya satu orang buangan ini? Mendengar perkataanmu, maksudmu. Kamu masih punya banyak orang buangan? Lu Yuan tertawa mendengar perkataan Zhang Fan. Zhang Fan mengertakkan gigi tanpa berkata-kata. Pemuda itu menggerakkan tangan kanannya, dan detik berikutnya, seekor binatang kontrak yang diselimuti embun beku muncul di atas panggung. Itu adalah raksasa es dan salju. Kudengar ini binatang penjara, Zhang Fan diberi oleh ayahnya. Dia merawatnya seperti ayahnya sendiri, tidak pernah menunjukkannya. Tunggu, ini tidak benar. Binatang penjara kelas 8 paling banyak hanya bisa mengontrak 2 binatang eceran. Lalu apa yang terjadi dengan fenomena langit kemarin? Otakmu terjepit pintu, kan? Gerakan kemarin jelas disebabkan oleh Lu Yuan. Cahaya pada binatang eceran ini bukankah sama persis dengan fenomena kemarin? Benar-benar layak mendapat predikat bakat tingkat super. Sepertinya Lu Yuan akan terlepas dari gelar orang buangan dan naik derajatnya. Di bawah panggung, kata-kata bagai pedang menancap di hati Zhang Fan. Raksasa es dan salju ini, meskipun sama-sama hanya darah tingkat tinggi, memiliki bakat khusus yang mengabaikan penindasan garis keturunan. Sudut bibir Zhang Fan melengkung membentuk senyuman. Seolah-olah aku sudah melihat Lu Yuan direnggut olehnya. Tanpa tekanan darah, mari kita lihat bagaimana kamu bisa sombong, makhluk aneh. Kekuatan kabut beku. Saat ucapan Zhang Fan berakhir, raksasa salju itu meraung ke langit. Sebuah tinju sebesar panci masak yang tertutup lapisan kristal es melesat ke arah Lu Yuan. Aku akan membuatmu sadar akan kenyataan sekarang. Suara Lu Yuan yang tenang bergema di seluruh alun-alun. Detik berikutnya, binatang roh berwarna hijau itu melangkah maju. Gelombang panas yang mengerikan berwarna hijau zamrud meledak dari tubuh Pikachu, seketika menutupi seluruh arena. Saat itu, raksasa salju yang berada di pusat gelombang panas itu menggeliat dengan panik, kedua tangannya mati-matian mencengkeram kepalanya. Dia dengan ngeri menemukan bahwa api itu tidak hanya panas membara, bahkan membakar jiwanya. Rasa sakit ganda dari jiwa dan tubuh membuatnya langsung memejamkan mata dan pingsan. Melihat kondisi raksasa salju berubah dari aktif menjadi mati, wajah Zhang Fan pucat pasi. Bagaimana mungkin? Mengapa aku kalah darinya? Aku adalah seorang master hewan roh tingkat 8. Zhang Fan mengepalkan kedua tangannya erat-erat karena sangat marah. Bisakah hasilnya diumumkan sekarang, Guru Liu? Suara Lu Yuan yang samar terdengar di alun-alun yang tenang. Ini membuat semua orang yang hadir tersadar. Liu Xingyue memandang Lu Yuan dengan tatapan kompleks dan perlahan berkata, pemenang pertandingan tanding adalah Lu Yuan. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, Zhang Fan menatap dengan ganas, mengertakkan gigi dan maju, berkata dengan penuh kebencian, kamu pencuri rendahan. Kau mencuri telur binatang roh yang kubawa dari gua daging dan tulang. Kau mencuri barangku tapi berani menggunakannya untuk mengikuti tes. Apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Ya ampun, jangan bilang binatang roh Lu Yuan dicuri. Tidak mungkin juga. Lu Yuan tidak bisa mengontrak binatang roh selama 2 tahun. Tetapi begitu telur binatang roh Zhang Fan hilang, dia tiba-tiba bisa mengontraknya. Sulit untuk tidak curiga. Seringkali orang seperti ini, mereka hanya mau percaya apa yang ingin mereka percayai. Seketika, alun-alun dipenuhi teriakan kasar yang berpihak. Liu Xingyue melihat situasi ini dengan tenang. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui kebenarannya. Telur binatang roh yang dibawa Zhang Fan dari gua daging dan tulang adalah telur yin. Sama sekali tidak mungkin menetas menjadi binatang roh. Aku tidak menyangka Zhang Fan begitu tidak berhati-hati. Setelah kalah dalam pertandingan, dia malah menjadi marah dan melempar kotoran. Namun, bagaimanapun juga, Zhang Fan adalah putra tunggal wakil kepala sekolah, dan reputasi akademi serta penilaian semuanya dikendalikan olehnya. Untuk saat ini, dia lebih baik memilih untuk diam. Setelah menyadari wakil kepala sekolah memilih diam, sudut mulut Lu Yuan melengkung menjadi seringai dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menampar wajah Zhang Fan dengan suara plak. Zhang Fan merasakan rasa panas di pipinya dan segera merasa malu dan marah. Kemarahan membanjiri otaknya. Dia mengangkat tangannya untuk membalas, tetapi ditangkap lengannya oleh Lu Yuan. Kemudian, dia menamparnya lagi dengan keras. Satu tamparan ini membuat Zhang Fan terlempar ke tanah, berdarah. Melihat ini, semua orang menarik napas tajam. Bahkan Liu Xingyue mundur beberapa langkah tanpa sadar. Bagaimanapun, Zhang Fan adalah putra tunggal wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah ini terkenal sangat melindungi anaknya. Tepat pada saat ini, sebuah dengusan dingin terdengar di telinga semua orang. Anak yang kejam. Suara penuh amarah itu membuat semua orang tanpa sadar menyusutkan leher mereka. Itu adalah wakil kepala sekolah Zhang Daniu. Kali ini Lu Yuan pasti mati. Dengan kilatan cahaya putih,
Seorang pria parubaya berjubah jas muncul di arena. Melihat Liu Xingyue yang lelah, dia memberi salam, lalu memanggil binatang rohnya dan meninggalkan tempat ini. Sejak Akademi Penggembala Bintang didirikan, aku belum pernah melihat murid sekeji kamu. Zhang dan Yu menatap Lu Yuan dengan tajam, tekanan yang kuat datang. Lu Yuan memasang wajah datar, senyum tipis tersungging. Aku tidak tahu dari mana Anda mengatakan bahwa tindakan dekan Zhang adalah hina. Zhang Fan kalah dalam pertandingan, menjadi marah, dan memfitnahku mencuri. Apakah Anda tidak membedakan benar dan salah demi putra Anda? Tepat sekali, sejak Zhang Fan datang, dia menggertak di sekolah. Kenapa dekan Zhang tidak keluar untuk mendisiplinkan mereka? Wakil dekan, sungguh keterlaluan, berani sekali. Zhang dan Yu menyapu kerumunan dengan tatapan dingin, beberapa siswa yang ingin membela diri seketika terdiam. Dalam pertarungan antar siswa, cedera adalah hal yang wajar. Dekan akademi tentu harus mencari tahu kebenarannya. Zhang dan Yu berkata demikian di mulutnya. Tetapi dalam hati dia sangat ingin menarik Zhang Fan untuk tes paternitas. Apakah anak yang begitu bodoh benar-benar darah dagingnya sendiri? Kalah dalam pertandingannya kalah, malah di depan seluruh guru dan siswa sekolah menuduh orang lain. Dia sekarang hanya bisa memaksakan diri untuk mengukuhkan tuduhan terhadap Lu Yuan. Kalau tidak, reputasi Zhang Fan di akademi akan hancur total. Saya tidak pernah menuduh seorang siswa secara salah. Zhang dan Yu mengangkat dagunya dengan angkuh, tangan di pinggang. Zhang Fan, sekarang di depan seluruh guru dan siswa, katakan kepada semua orang. Mengapa kamu yakin Lu Yuan yang mencuri telur reta ilmu? Dia sedikit menoleh ke arah Zhang Fan, atau segera memahami, lalu membantahnya. Telur retail yang kubawa dari lembah iblis muda itu berwarna hijau, kata Zhang Fan tanpa muka memerah, terus berkata, setelah kubawa pulang, kusimpan di inkubator untuk menetas. Tapi kemarin setelah makan malam kembali ke asrama, telur itu hilang, dan Lu Yuan belum mengontrak retail pagi kemarin. Tapi kebetulan sekali, telurku hilang, dia malah mengontrak. Semua tanda menunjukkan, Lu Yuanlah yang mencuri telurnya. Zhang Fan memutar otaknya dengan cepat, ingin meningkatkan kredibilitasnya. Mendengar itu, Zhang dan Yu menoleh ke arah Lu Yuan. Kalau begitu, teman sekelas Lu Yuan, siapa yang bisa membuktikan sumber kontrak reta ilmu? Atau, bisakah kamu membuktikan bahwa reta ilmu dikontrak sebelum kemarin? Melihat pasangan yang serasi di depannya, Lu Yuan tersenyum dan menggelengkan kepala. Berapa banyak alasan untuk menuduh seseorang? Siapa di seluruh akademi yang tidak tahu aku tidak punya teman? Wakil dekan Zhang, siapa yang harus kuminta untuk bersaksi? Zhang dan Yu diam-diam senang. Dengan mengatakan ini, kamu mengaku mencuri telur retail? Segera tatapannya beralih ke para siswa di bawah panggung. Siapa saja siswa sementara yang sekamar dengan Lu Yuan? Begitu kata-katanya selesai, 3 anak laki-laki yang sedikit ragu-ragu segera naik ke panggung. Saat langit dan bumi terjadi, di mana kalian? Apakah kalian melihat Lu Yuan? Kami berada di aula latihan saat itu. Tidak melihat Lu Yuan. Melapor ke dekan, tapi kemarin melihat Lu Yuan menyelinap masuk ke asrama Zhang Fan. Tiba-tiba, beberapa anak laki-laki mengangkat tangan di antara kerumunan. Lu Yuan memindai saksi mata yang disebut-sebut itu satu persatu. Semuanya adalah kaki tangan di sekitar Zhang Fan. Kalian berempat, katakan semua yang kalian tahu. Siapapun yang mencoba menjebak akan diampuni. Wakil dekan Zhang dan Yu bersaing dengan adiknya untuk mendapatkan posisi yang adil dan jujur. Atas isyaratnya, beberapa orang mulai saling menuduh. Masing-masing mengaku melihat Lu Yuan memasuki asrama Zhang Fan. Seketika, tatapan semua orang terhadap Lu Yuan dipenuhi dengan penghinaan. Apakah siswa Lin Jiajia ada di sini? Tepat pada saat itu, Zhang dan Yu tiba-tiba berbicara. Lin Jiajia, yang dipanggil dari kerumunan, merasa sangat tersanjung. Di bawah tatapan semua orang, Huang Kongdi berjalan ke atas panggung. Kudengar kau dan Lu Yuan tumbuh bersama di panti asuhan sejak kecil. Kau seharusnya orang yang paling mengenal karakternya, kan? Aku ingin bertanya padamu, bagaimana reputasi siswa Lu Yuan di panti asuhan? Mendengar ini, Lin Jiajia merasa tidak bisa bereaksi dengan cepat. Tuduhan pencurian Lu Yuan hampir terbukti. Mengapa wakil dekan melakukan ini? Pikiran babi keluarga Lin? Tidak mungkin. Binatang Lu Yuan dicuri. Bahkan jika itu miliknya, itu harus dikembalikan ke Zhang Fan. Setelah menimbang untung ruginya, keluarga Lin membuat pilihan. Untuk dekan Zhang, Lu Yuan sering mencuri sejak kecil di panti asuhan, jadi saya selalu meremehkan untuk bergaul dengannya. Orang-orang dalam lukisan ini, umumnya sangat menyakiti hati Lu Yuan. Dia tidak menyangka gadis kecil yang selalu mengikutinya akan berbohong pada saat seperti ini. Siswa Lu Yuan, buktinya kuat, apalagi yang ingin kamu katakan? Zhang dan Yu menatapnya dari atas ke bawah. Dengan penghinaan di matanya, segera musnahkan asal binatang peliharaanmu dan kembalikan binatang peliharaan Zhang Fan. Tetapi pada saat itu, Lu Yuan perlahan mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata sapi Zhang dan Yu. Kamu bilang binatang ini milik putramu? Cahaya hijau melintas, Pikachu muncul dalam wujud ilusi yang dalam. Wujudnya utuh. Apakah kamu masih ingin membantah? Zhang dan Yu menatap binatang di depannya, kilasan keserakahan muncul. Jika bukan karena begitu banyak orang yang menonton.
Dia benar-benar tidak ingin menyalahkan kebodohan putranya. Hahaha, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku tidak hanya punya satu binatang? Begitu kata-kata itu jatuh, langit tiba-tiba berubah, langit yang cerah kembali tertutup awan gelap, langit bergema. Mata Zhang Daniu sedikit menyipit, sedikit gelisah di hatinya. Kalian bajingan yang menindas orang lain, buka mata lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Lu Yuan tertawa terbahak-bahak, dan detik berikutnya awan gelap tiba-tiba menghilang. Awan keberuntungan yang penuh warna tiba-tiba terhampar di langit. Ada apa lagi? Dikatakan bahwa semuanya adalah dasar nol, mengapa Lu Yuan mengeluarkan begitu banyak binatang besar? Mata Zhang Daniu di atas panggung menyipit menjadi celah, pikirannya memutar-mutar ide-ide buruk. Tiba-tiba terdengar raungan aneh. Sesosok bayangan hitam keluar dari awan gelap, dari awan keberuntungan, dan di bawah tatapan tercengang semua orang. Sosok bayangan hitam ini mendarat dengan kokoh di depan Lu Yuan. Itu adalah binatang buas aneh dengan tubuh yang kekar dan dua sayap emas. Ini seperti gabungan singa dan elang. Ini adalah sisa-sisa dewa kuno yang dianugerahkan oleh sistem saat Lu Yuan mengontrak Pikachu. Zhang Fan, apakah binatang ini juga milikmu? Lu Yuan mendengus dingin, mengumumkan ke kampus. Zhang Fan pucat dan tidak berani menatapnya. Lu Yuan yang hebat, melihat adegan ini, Zhang Daniu kehilangan muka. Dia tidak menyangka Lu Yuan memiliki binatang buas tingkat ini, jadi dia diam-diam menggerakkan kekuatan jiwanya untuk memanggil binatang buas. Sangat ramai. Saat itu, terdengar tawa ringan, langit dan bumi perlahan menghilang, langit cerah muncul kembali, dan pada saat yang sama, sosok yang dalam turun dari langit. Orang yang datang adalah dekan sebenarnya dari Akademi Binatang Bintang Laut, Tan He. Aku tidak salah lihat? Mengapa dekan punya sepasang sayap di punggungnya? Itu adalah kemampuan dari seorang pengendali binatang tingkat 4. Dia dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk membentuk bagian manapun dari binatang. Tan He berjalan ke arah Lu Yuan sambil tersenyum. Matanya menyapu Pikachu dan batu yang terkubur dalam di depannya. Tidak diketahui apa yang terjadi sehingga wakil dekan Zhang perlu turun tangan secara pribadi untuk menyelesaikannya. Mendengar ini, Zhang Daniu menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk melompat keluar dan berteriak, "Laporkan ke dekan." Lu Yuan dia. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia ditepis dengan tamparan. Merasakan sengatan panas di pipinya. Bangsawan muda yang dimanjakan sejak kecil ini menangis terseduh-seduh. Zhang Daniu berharap bisa mencekik putra durhakanya saat itu juga. Dekan Tan, hanya ada sedikit kesalahpahaman, dan sekarang sudah jelas. Tan He tersenyum seperti biasa, tetapi nadanya tidak sopan. Karena sudah jelas, kamu pergi dulu. Zhang Daniu mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Tatapan dingin Tan He menyapu semua orang di atas panggung. Setelah berhenti sejenak pada anggota keluarga Lin, perlahan berkata, Zhang San, Li Si, Wang Wu, Zhao Liu, kalian berempat membuat kebohongan sembarangan dan menjebak teman sekelas. Mulai hari ini kalian dikeluarkan dari sekolah, tidak akan pernah diterima lagi. Keempat orang yang disebutkan namanya adalah kaki tangan Zhang Fan. Pada saat ini wajah mereka pucat pasi. Zhang Fan, suara Tan He kembali terdengar, menatap batin Zhang Fan. Dekan, Zhang Fan pucat pasi, jika pada saat ini mengakui dia berbohong. Bagaimana aku bisa bertahan di akademi ini nanti? Tatapan Tan He sedikit merosot, menjadi tajam, bicaralah. Zhang Fan seolah kehilangan kekuatan di seluruh tubuhnya, hanya bisa menundukkan kepala, menceritakan seluruh kebenaran. Setelah semua orang mendengarkan, tatapan mereka padanya dipenuhi dengan jijik. Aku bilang begitu, meskipun orang-orang dari akademi Lu biasanya agak penyendiri, tapi juga siswa yang jujur dan baik. Bagaimana mungkin dia mencuri barang milik putra bajingan itu? Masalah berbalik arah setelah dekan muncul, dan sandiwara ini akhirnya berakhir saat ini. Ujian musim gugur tetap berjalan seperti biasa. Tan He menatap para siswa di bawah panggung dengan tenang. Sebelum itu, Akademi Lu, sebagai juara bertahan. Tidak ada yang menantangnya sama sekali. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh penonton terdiam. Sampai di titik ini, bahkan orang bodoh pun akan menyadarinya. Dekan ini jelas-jelas mendukung Lu Yuan. Terlebih Lu Yuan juga memiliki dua binatang roh yang kekuatannya mengerikan. Naik menantang sekarang, bukankah itu mencari mati? Melihat tidak ada yang menjawab, Tan He menatap Lu Yuan, tersenyum tipis, temui aku di kantor dekan. Setelah berkata begitu, sang dekan mengembangkan sayapnya, berubah menjadi meteor dan pergi. 5 menit kemudian, di kantor dekan, Tan He duduk di sofa memegang cangkir teh, menatap pemuda di depannya, dan perlahan berkata, bagaimanapun juga, Zhang Fan adalah putra wakil dekan, tidak baik menanganinya terlalu keras, kamu tidak akan keberatan kan? Mendengar itu, dekan Lu menggelengkan kepala. Pihak lain adalah wakil dekan, beraninya dia punya pendapat. 3 bulan lagi adalah kompetisi nasional. Aku harap kau mewakili Akademi Pengendali Binatang Xinghai untuk bertanding dan setidaknya masuk 10 besar. Tan He mengklarifikasi air tehnya, langsung ke pokok persoalan. Dia mengatakan ini 2 tahun lalu saat merekrut Lu Yuan. Sebelum itu,
Saya akan menggunakan semua sumber daya untuk membimbingmu. Sebagai wali kota Xinhai yang merangkap jabatan, dia memang bisa memberikan jaminan seperti itu. Jika aku bisa masuk 10 besar di kompetisi, apa keuntungannya? Tan He tersenyum tipis, seolah sudah tahu dia akan menanyakan itu. Ada ribuan akademi kultivasi di seluruh negeri, tetapi hanya ada 3 yang dapat disebut akademi super, dan kompetisi ini adalah kompetisi seleksi yang didirikan oleh akademi super. Selama kamu bisa menonjol dalam kompetisi, manfaatnya tentu saja akan sangat besar. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Jika kamu bisa masuk 10 besar, aku sebagai wali kota juga akan mendapatkan hadiah berupa telur retail legendaris. Aku sudah menjadi kultivator selama 30 tahun, dan retail dengan tingkat garis keturunan tertinggi hanyalah tingkat penguasa. Aku sangat membutuhkan telur retail legendaris. Mendengar Lu Yuan menyebutkan hal itu, dia sedikit menyusut. Aku tidak menyangka dia, sebagai kultivator tingkat 4, bahkan tidak memiliki retail garis keturunan legendaris. Seolah mengetahui apa yang dia pikirkan, Tan He menghela napas. Apakah kamu pikir semua orang seberuntung kamu? Garis keturunan tingkat kaisar telah punah ribuan tahun yang lalu, dan retail tingkat mitos bahkan lebih langka. Telur retail yang mampu menumbuhkan garis keturunan legendaris saat ini. Bisa dibilang tak ternilai harganya. Sungguh berlebihan. Lu Yuan mengerutkan kening. Apakah itu berarti dia dalam bahaya? Sebagian besar retail legendaris yang bisa kamu lihat sekarang adalah hasil kerja keras para kultivator. Aku tidak akan menyelidiki rahasiamu lebih dalam. Dia menatap Lu Yuan dengan penuh semangat. Aku bisa memberimu semua sumber daya kota Xinhua. Yang kubutuhkan hanyalah kamu masuk 10 besar kompetisi. Setelah berpikir sejenak, Lu Yuan mengangguk dengan sangat serius. Aku setuju. Tak lama kemudian, Lu Yuan kembali ke asrama tunggal yang baru diatur, dan kemudian mulai berlatih sesuai dengan metode yang diajarkan oleh mentornya. Tak lama kemudian, dia terkejut menemukan bahwa dia telah maju. Ini sudah menjadi kultivator tingkat 8? Ini terlalu mudah. Lu Yuan merasakan kekuatan jiwa yang melonjak di dalam tubuhnya. Dia sangat gembira. Selanjutnya adalah terus mencari sisa-sisa binatang buas tingkat kaisar. Kompetisi 3 bulan lagi, selain persyaratan tingkat yang harus mencapai tingkat 6. Juga perlu memasukkan tangan 0 pada tanggal 1 Juli untuk menemukan sisa-sisa tingkat kaisar yang lengkap. Dengan begitu, peluang masuk 10 besar kompetisi akan lebih besar. Kamu akan pergi ke lembah iblis? Keesokan paginya, Tan He menerima telepon dari Lu Yuan. Aku akan mengatur beberapa orang untuk mengantarmu. Lu Yuan tidak menolak kebaikannya, dan dengan senang hati setuju. Lembah Iblis adalah hutan belantara yang luas, karena menjadi viral di internet, menarik banyak kultivator pemburu harta karun. Oleh karena itu, beberapa pemandu kultivator juga bermunculan. Orang yang ditunjuk oleh Tan He untuk memimpin tim adalah seorang pria bernama Huo Guang, yang merupakan kultivator tingkat 6. Selain Lu Yuan, ada juga seorang pria dan seorang wanita dalam kelompok itu. Tidak lama setelah memasuki lembah, Lu Yuan jelas merasakan suasana berubah dari panas dan lembab menjadi sejuk. Ketika retail Huo Guang berjalan ke lereng gunung yang curam, dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, ekspresinya sedikit serius, dan Yu mengatakan dia mencium bau binatang buas. Semuanya hati-hati, aneh kenapa jalan ini bermasalah. Namun, begitu dia selesai berbicara, sesosok bayangan hitam tiba-tiba keluar dari semak-semak. Lu Yuan merasakan hawa dingin yang menusuk menyapu wajahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung terlempar. Seluruh tubuhnya tanpa kendali jatuh ke tebing. Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar menopang bahunya. Lu Yuan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Begitu dia melihat bahwa orang yang menangkapnya adalah seekor monyet takal yang kurus. Tetapi sebelum dia bisa senang, sosok bayangan hitam terus-menerus keluar dari semak-semak hitam itu. Tubuh monyet takal itu langsung dipenuhi bayangan hitam ini. Secara refleks, dia melepaskannya. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Tubuhnya dengan cepat jatuh ke jurang tak berdasar. Aku masih hidup. Ketika dia membuka matanya lagi, Lu Yuan menemukan dirinya berada di alam rahasia yang gelap. Tanah dipenuhi bebatuan keras yang tidak rata, gelap gulita di segala arah, sama sekali tidak tahu harus berjalan kemana. Yang lebih buruk, air dan makanan semuanya hilang. Sesaat kemudian, Lu Yuan berjalan hati-hati ke depan bersama Pikachu. Tidak lama kemudian ia sampai di sebuah persimpangan jalan. Sisi kanan diselimuti kabut tebal, tidak terlihat ujungnya. Dinding batu hitam di sebelah kiri ditumbuhi lumut bercahaya. Untuk berpetualang, Lu Yuan memilih pergi ke kiri. Saat dia melangkah ke jalur kiri, suara mekanis tiba-tiba terdengar di benaknya. Detektor pembunuh mendeteksi adanya garis keturunan kelas kaisar di dekat tuan rumah. Tuan rumah telah ditandai. Hampir bersamaan, sebuah titik cahaya muncul di bidang pandangnya, tepat tidak jauh dari jalur kiri itu. Lu Yuan sangat gembira dan segera memanggil Pikachu untuk maju. Setelah berlari sekitar 30 meter, dia tiba di lokasi yang ditandai sistem. Melihat dinding batu yang ditumbuhi lumut di depannya, Lu Yuan sedikit bingung. Mungkinkah monster itu ada di balik dinding batu ini? Saat ide itu muncul, Lu Yuan tiba-tiba mendengar suara aneh di telinganya. Dan pada saat yang sama, Pikachu di sampingnya tiba-tiba menggeram. Suaranya menjadi serak, api melonjak ganas. Lu Yuan belum sempat bereaksi.
Saat berikutnya ia hanya melihat di belakang lumut yang bersinar di depannya. Entah kapan muncul dua baris titik merah darah. Saat beberapa tentakel ungu tua yang tebal seperti banteng menjulur keluar, kulit kepala Lu Yuan tiba-tiba merinding. Itu laba-laba. Bukan, itu laba-laba raksasa. Tidak sebesar itu laba-labanya. Saat kaki-kaki halus berbulu tumbuh dari balik lumut, Lu Yuan merinding di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, gumpalan cairan lengket berwarna putih darah terbang ke arahnya, dia secara naluriah menghindar. Cairan itu jatuh di dinding batu yang kokoh, baru saat itulah dia menyadari itu adalah benang laba-laba setebal lengan. Menoleh ke belakang, dia melihat laba-laba raksasa itu bergerak cepat. Dengan dua taring berlendir putih menjulur dari mulutnya, tampak sangat mengerikan. Pikachu di sampingnya tampaknya ketakutan oleh ukuran laba-laba itu. Tertegun di tempatnya sejenak. Pikachu, gunakan shockwave bersama. Lu Yuan perlahan sadar dan berteriak. Pikachu yang baru saja sadar meraung keras, tekanan darah tingkat kaisar meledak. Laba-laba yang tadinya bersiap menerkam mangsanya seketika terhenti, dua baris mata merahnya bergetar sedikit, meronta-ronta dengan liar. Sekarang, lepaskan Blazing Hurricane. Begitu kata-kata itu diucapkan, semburan api panas mengalir ke arah laba-laba. Seketika, ia berubah menjadi bola api hijau yang terbakar. Jatuh dari dinding batu. 8 kaki berbulu itu meronta-ronta dengan panik, di mata Lu Yuan, api itu terus menyala. Suhu mengerikan membuat udara di sekitarnya terdistorsi, sampai laba-laba itu berhenti meronta, barulah api itu padam. Pikachu memiringkan kepalanya dan mengedipkan mata pada Lu Yuan. Lagi pula masih bayi, belum pernah melihat makhluk sebesar ini, jadi wajar jika ketakutan. Lu Yuan tersenyum dan menepuk-nepuk otak kecilnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa tempat laba-laba besar itu merayap keluar ternyata adalah sebuah gua. Dinding batu hitam ditutupi dengan jaringan laba-laba putih kebiruan, tampak sangat mengerikan. Satu orang dan satu binatang dengan berani berjalan lebih dalam. Segera ia melihat sarang raksasa yang dipenuhi jaring laba-laba. Di tengah sarang itu, sesosok mayat humanoid berbentuk aneh tergantung di jaring laba-laba. Lu Yuan mengarahkan pandangannya ke kedalaman sarang. Di dunia jaring laba-laba yang luas itu, ia melihat laba-laba hitam merayap ke sana kemari. Dia langsung mengenalinya sebagai bayangan hitam yang menyerangnya. Dan di tempat laba-laba kecil itu berkumpul, ada dua sosok yang menggeliat dan berjuang terbungkus jaring laba-laba. Mungkinkah itu Huo Guang dan mereka? Di bawah percobaan Lu Yuan, pesta perburuan Yuming tiba-tiba menyapu sarang, tidak menyisakan apapun dimanapun ia lewat. Lu Yuan bergegas kedua sosok di tengah. Kedua orang ini adalah pria dan wanita yang bepergian bersamanya. Melihat mereka hanya pingsan, Lu Yuan tidak berpikir lebih jauh. Dia memindahkan Huo Guang ke lokasi yang ditandai sistem, yaitu tulang laut. Saat dia mendekat dan melihat tulang laut dengan jelas, dia merasa sedikit kecewa. Itu hanyalah tulang setebal lengan. Bahkan bagian manapun tidak terlihat, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Lu Yuan menghela napas dan langsung menyerap tulang itu. Makhluk hidup, keringat bercampur aliran sungai ras, raksasa pengikis keturunan, mitologis luar biasa atribut, keturunan akan berevolusi menjadi kelas kaisar saat dewasa integritas tulang laut, 15%. 15% bukankah itu terlalu rendah? Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia tidak berharap bisa menemukan sisa-sisa dengan integritas 100% segera. Jadi setelah membangunkan dua orang yang pingsan, mereka bertukar informasi. Kabar baiknya, 3 dari 4 anggota tim baik-baik saja. Kabar buruknya, satu-satunya pemandu yang tahu jalan di tim tidak ada lagi. Ketiganya sedang berunding kemana harus pergi selanjutnya. Tiba-tiba wanita itu ambruk ke samping. Lu Yuan bergerak cepat dan memeluknya. Terlihat keringat dingin merembes di dahi gadis itu, wajahnya pucat. Racun, Zhao San berseru. Baru saat itulah Lu Yuan menyadari ada 2 luka ungu tua di lengan kanan gadis itu. Racun terlihat jelas merayap ke atas dari luka. Jangan panik, jangan panik. Zhao San berseru, cincin biru di tangannya. Detik berikutnya, pil putih muncul di telapak tangannya. Lu Yuan terkejut melihat ini. Cincin dengan ruang penyimpanan independen seperti ini tidaklah murah. Tampaknya latar belakang Zhao San tidak sederhana. Tepat pada saat itu, Zhao San telah memasukkan pil ke dalam mulut gadis itu. Kemudian terjadilah keajaiban. Racun di lengan kanan gadis itu cepat surut, akhirnya mengalir keluar dari luka dan tergeletak di tanah. Saya orang Miao. Racun kecil seperti ini mudah bagi saya. Menyadari tatapan Lu Yuan, Zhao San tersenyum dan menarik lengan bajunya. Lengan bajunya memiliki 2 luka yang mengeras. Lu Yuan mengangguk. Wilayah Miao terpencil dan lingkungannya rumit. Hutan lebat di wilayah Miao mengandung banyak racun. Oleh karena itu, mereka memiliki reputasi yang baik dalam hal penawar racun. Zhao San menyeringai, bersiap untuk mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba terdengar suara aneh merayap dari dalam gua. Kamu tidak percaya ada laba-laba sebesar ini kan? Lihat ini. Setelah berbicara, Lu Yuan, mengabaikan reaksi Zhao San, segera menggendong gadis itu dan lari. Apa maksudnya ini? Zhao San yang terkejut belum sempat bereaksi. Sedetik kemudian wajahnya pucat seketika.
terlihat di gua yang bercabang 4 itu. Entah sejak kapan beberapa laba-laba berbulu besar muncul. Zhao San berteriak kaget, langsung menunggangi siamang peliharaan Lu Yuan, dan berlari sekuat tenaga ke arah Lu Yuan melarikan diri. Siamang itu melaju sangat cepat. Saat melewati Lu Yuan, ia menarik keduanya ke dalam pelukannya. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu masuk gua, sesosok bayangan ungu gelap yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit, menghalangi jalan terakhir mereka. Sial! Kenapa sebesar ini? Suara Zhao San bergetar. Dia benar-benar takut laba-laba. Andai saja aku tahu akan jadi begini, aku tidak akan pernah datang berpetualang ke lembah iblis. Seketika, jalan di depan tertutup dan musuh di belakang mengejar. Apakah kamu tidak membakar seekor laba-laba sampai mati? 277, cepat pikirkan cara. Aku tidak punya cara. Wajah Lu Yuan juga terlihat jelek. 278 untuk membersihkan medan perang, Pikachu sudah menghabiskan kekuatan jiwanya. Melihatnya diam, Zhao San langsung berkecil hati, meraih telinga Lu Yuan dan meraung. 279 cepatlah, pukuli aku sampai mati. Aku lebih suka mati di tanganmu, 280 daripada jatuh ke tangan orang-orang menjijikan ini. Mendengar kata-kata Zhao San yang marah, Lu Yuan tertawa, lalu dengan ekspresi serius bersiap untuk menguras kekuatan jiwanya. 281 dalam situasi ini, jika mereka ragu-ragu lagi, ketiganya pasti akan mati. Cepat merunduk, tepat pada saat itu, suara lemah gadis itu terdengar, 282 petir badai awan, pedang pemecah langit, 283 dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan melintas. 284 segera setelah itu, terdengar suara angin yang menembus jiwa. Lu Yuan merasa jiwanya hampir terkoyak. Ketika dia sadar, dia melihat laba-laba raksasa di depannya telah menghilang. 285 namun, di dinding batu di sampingnya ada celah yang sangat dalam, dan sedikit cahaya keemasan berkilauan di dalam celah, memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Lu Yuan terhuyung berdiri, 286 tetapi melihat sosok bayangan hitam yang mengamuk berdiri di belakang gadis itu. Petir badai awan. Apakah kamu orang dari keluarga Liu? 287 Zhao San menoleh ke gadis lemah itu dengan heran. Nama saya Liu Rusui, terima kasih atas penawarnya. 288 tidak masalah, keluarga Liu berutang budi pada saya. Saya sangat senang. Zhao San tertawa bahagia. 289 tapi Liu Rusui berkata datar tanpa ekspresi. Saya juga menyelamatkan Anda sekarang, kita tidak berutang apa-apa. 290 seolah-olah identitasnya terungkap, nadanya menjadi sedikit lebih terasing dan dingin. Lu Yuan mengamati Liu Rusui dengan serius. 291 mendengar kekuatan jurus barusan dan kata-kata Zhao San, dia bisa menebak bahwa keluarga Liu ini pasti keluarga besar. Bagaimana perkenalannya? 292 melihat orang ini begitu aktif, Lu Yuan tidak menolak. Nama saya Lu Yuan, saya orang lokal. Nama saya Zhao San. 293 orang Miao, memandang rendah orang miskin dan menyukai orang kaya, ahli racun yang menolak racun, Zhao San tidak bisa berhenti berbicara begitu dia mulai. 294 Lu Yuan buru-buru memutar bola matanya dan menyela. Karena Anda berdua bukan orang biasa, apakah Anda punya cara untuk menghubungi dunia luar? 295 seperti transmisi keluarga. Misalnya, tanpa diduga, begitu kata-katanya selesai, Liu Rusui menoleh dan terdiam. Zhao San juga menepuk pundaknya dengan geli. 296 saudaraku Lu Yuan, kamu terlalu banyak membaca novel, kan? Di lembah terpencil ini, satu-satunya cara kita untuk menghubungi dunia luar adalah dengan ponsel. 297, tapi tidak ada sinyal di sini. Baiklah, aku memang terlalu banyak berpikir. Ayo kita lihat saja. 298 dalam perjalanan kembali, Zhao San kembali menjadi cerewet. Dia tidak berhenti berbicara sepanjang jalan. Bahkan jika keduanya diam, itu tidak menghentikannya untuk bertanya pada dirinya sendiri dan menjawabnya. 299 omong-omong. Liu Rusui, kelas berapa kamu sekarang? Zhao San mengalihkan topik pembicaraan kepadanya. Setelah terdiam sejenak, dia perlahan berkata, 300 puncak kelas 7. Sedikit lebih tinggi dariku. Lalu bagaimana dengan saudaramu Lu Yuan? 301 kelas 8. Kelas 8 berani datang ke lembah iblis sendiri? Saya cepat pikirkan cara. Apa yang bisa kulakukan? Wajah Lu Yuan juga terlihat sedikit muram. Untuk membersihkan medan perang, Pikachu sudah menghabiskan kekuatan jiwanya. Melihat keheningannya, Zhao San menjadi putus asa, meraih telinga Lu Yuan dan berteriak. Tuan-tuan, cepat bunuh aku dengan satu pukulan. Aku lebih memilih mati di tanganmu daripada jatuh ke tangan orang-orang menjijikan ini. Mendengar kata-kata Zhao San yang marah, Lu Yuan tertawa, lalu dengan ekspresi serius, bersiap untuk menguras kekuatan jiwanya. Dalam situasi seperti ini, jika ragu-ragu lagi, ketiganya pasti akan mati. Cepat berbaring. Tepat pada saat itu, suara lemah gadis itu terdengar. Badai petir, tebasan langit. Seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan berkelebat. Selanjutnya, terdengar suara angin yang merobek jiwa. Lu Yuan hanya merasakan jiwanya hampir terkoyak. Ketika tersadar kembali,
Dia melihat laba-laba raksasa di depannya telah menghilang. Namun, di dinding batu di sampingnya terdapat retakan yang sangat dalam. Di dalam retakan itu masih ada kilauan cahaya keemasan yang memancarkan aura membunuh yang ganas. Lu Yuan terhuyung berdiri. Namun melihat sosok bayangan hitam yang ganas berdiri di belakang gadis itu. Badai petir, apakah kamu orang keluarga Liu? Zhao San menatap gadis lemah itu dengan terkejut. Namaku Liu Rusue, terima kasih atas obat penawarnya. Tidak apa-apa, bisa membuat keluarga Liu berhutang budi padaku, aku sangat senang. Zhao San tertawa senang. Namun, Liu Rusue berkata dengan datar tanpa ekspresi, aku juga menyelamatkanmu barusan, kita tidak berhutang budi satu sama lain. Sepertinya karena identitasnya terbongkar, nadanya menjadi sedikit terasing dan dingin. Lu Yuan mengamati Liu Rusue dengan serius. Mendengar kekuatan jurus tadi dan ucapan Zhao San, dia agak menebak bahwa keluarga Liu ini pasti keluarga kaya. Bagaimana kalau perkenalan? Melihat orang ini begitu bersemangat, Lu Yuan tidak menolak. Namaku Lu Yuan, aku penduduk lokal. Namaku Xiao San. Orang Miao, menindas yang miskin dan meremehkan yang kaya, ahli penolak racun. Zhao Sanyi mulai bicara tak henti-hentinya. Lu Yuan buru-buru menyela, karena kalian berdua bukan orang biasa. Apakah kalian punya cara untuk menghubungi dunia luar? Misalnya, mengirim pesan keluarga, tanpa diduga. Begitu dia selesai berbicara, Liu Rusue menoleh dan terdiam. Zhao San juga menepuk pundaknya dengan geli. Saudaraku Lu Yuan, jangan-jangan kau terlalu banyak membaca novel. Di lembah ini, satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan dunia luar adalah melalui ponsel. Tapi di sini tidak ada sinyal. Baiklah, aku memang terlalu banyak berpikir, mari kita jalan saja. Dalam perjalanan pulang, Zhao San si cerewet kambuh lagi, mulutnya tidak berhenti bicara sepanjang jalan. Bahkan ketika mereka berdua diam, itu tidak mengganggunya untuk bertanya dan menjawab sendiri. Ngomong-ngomong, Liu Rusue, tingkatanmu sekarang apa? 520. Zhao San mengalihkan pandangannya ke arahnya, yang terdiam sejenak lalu perlahan berkata. Puncak tingkat 7, hanya sedikit di atasku. Lalu bagaimana dengan saudaramu, Lu Yuan? Tingkat 8. Tingkat 8 berani datang ke lembah pengganggu iblis sendiri? Saya tidak bermaksud merendahkan. Katakan saja aku pasti hebat, tapi jenis bis kontra MU apa? Aura garis keturunannya sangat kuat, terlihat seperti kuda sekaligus rusa. Bukan binatang peliharaan? Maaf, aku tidak sengaja. Sejujurnya, penampilan binatang peliharaanmu sangat cantik dan keren. Aku sangat menyukainya. Aku hanya menjawab dua kata, dan pihak lain langsung bicara seperti senapan mesin. Aku sangat menyukainya. Aku hanya menjawab dua kata, dan pihak lain langsung bicara seperti senapan mesin. Lu Yuan pusing karena kebisingan itu, dan akhirnya, ketiganya tiba di persimpangan jalan. Lu Yuan menunjuk ke jalan di sebelah kanan. Aku bangun di tengah jalan ini, mari kita jalan lurus dulu. Jika tidak bisa, kita kembali mencoba di sini. Zhao San dan Liu Rusue tidak keberatan, hanya saja kabut di depan agak tebal, tapi kepadatannya sangat rendah. Untuk itu, Zhao San sengaja menyalakan Lian Yuan agar dia memimpin jalan. Lu Yuan berputar-putar dan menghilang dari pandangan ketiga orang itu, bahkan suaranya pun menghilang. Tapi sepertinya kabut ini tidak hanya menghalangi pandangan, tapi juga menghambat penyebaran suara. Secara fisik tidak masalah. Apakah terlalu berbahaya bagi kita untuk masuk seperti ini? Zhao San memandang Lu Yuan, menunggu dia memutuskan. Demi kehati-hatian, mari kita coba jalan lain dulu. Kabut ini agak aneh, bahkan bisa menghalangi suara. Lu Yuan segera memutuskan, membawa mereka berdua kembali ke arah mereka terbangun. Namun, ketika mereka sampai di ujung, ternyata itu adalah jalan buntu. Tak berdaya, ketiganya terpaksa kembali ke persimpangan. Sekarang kita hanya bisa mencoba berjalan perlahan ke arah kabut tebal. Apa pendapat kalian? Jika kembali ke sarang laba-laba, dengan kondisi kita saat ini, kita tidak akan mampu bertahan. Aku setuju. Selama tidak berurusan dengan laba-laba, apa saja boleh. Zhao San segera menyatakan sikapnya. Liu Rusue pucat, sepertinya belum pulih. Namun, dia tidak punya keberatan. Begitu kedua orang itu menyatakan sikap, tiba-tiba seutas benang laba-laba setebal lengan melesat keluar. Tanpa peringatan, benang itu melilit Zhao San. Sial, seketika Zhao San ditarik ke udara. Terbang cepat ke arah jalan yang tertutup kabut tebal. Selamatkan aku, selamatkan aku. Hanya dalam beberapa napas, Zhao San menghilang dari pandangan. Wajah Lu Yuan berubah, lalu bersama Pikachu dia mengejarnya. Di tempat yang penuh krisis ini, setiap orang yang hilang berarti berkurangnya kekuatan tempur. Itu adalah Yan Kue, bidik benang laba-laba dan tembakan bola api. Liu Rusue di belakang tiba-tiba berseru. Segera setelah itu, bola api panas meluncur di atas kepala Lu Yuan, terbang ke arah Zhao San, tetapi karena jarak, bola api itu tidak mengenainya. Jeritan Zhao San semakin menjauh. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar seruan dari belakang. Lu Yuan dan aliansi berbalik. Ternyata Liu Rusue juga diangkat oleh seutas benang laba-laba. Untungnya, Yan Kue bereaksi cepat, aliansi memuntahkan bola api,
mengenai laba-laba yang bersembunyi di langit dengan akurat. Laba-laba yang terbakar sementara itu meronta-ronta dan jatuh dari langit. Liu Rusue berada tepat di bawah laba-laba itu. Begitu mendarat, dia akan tertimpa laba-laba yang terbakar ini. Pada saat kritis ini, Lu Yuan membidik dan menerjang keluar dengan ganas. Dia memeluk Liu Rusue dan berguling ke samping. Setelah berguling beberapa saat di tanah, mereka berpisah. Lu Yuan menyala dan menarik tangan kecil Liu Rusue yang dingin. Terima kasih, wajah kecil Liu Rusue menjadi semakin pucat setelah kejadian ini. Bibirnya sedikit bergetar. Entah karena kedinginan atau ketakutan, Lu Yuan melihatnya menggigil hebat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Rusue mengencangkan jaket Lu Yuan. Suaranya lembut, sekarang tinggal kita berdua, jalan menuju akademi tidak mungkin dilewati. Kita hanya bisa mengambil risiko mencoba jalan yang berkabut ini, kata Lu Yuan sambil berjalan maju. Liu Rusue buru-buru menyusulnya. Untuk mencegah kecelakaan, dia menatap ke atas, mengamati sekeliling. Saat mereka tiba di persimpangan jalan yang berkabut, Lu Yuan menarik tangan Liu Rusue. Liu Rusue terkejut sejenak lalu mencoba melepaskan diri. Kabut ini terlalu tebal. Ini untuk mencegah kita terpisah, kata Lu Yuan dengan wajah serius. Lu Yuan menarik tangan Liu Rusue. Liu Rusue terkejut sejenak lalu mencoba melepaskan diri. Kabut ini terlalu tebal. Ini untuk mencegah kita terpisah. Lu Yuan berkata dengan wajah serius, tetapi tangannya dengan keras meremasnya. Mendengar perkataannya, Liu Rusue berhenti berjuang. Membiarkan Lu Yuan memegang tangan kecilnya yang mungil. Begitulah, mereka berjalan entah berapa lama, kabut tidak juga menghilang, malah semakin tebal. Tiba-tiba, tanah yang diinjak Lu Yuan menghilang begitu saja. Perasaan kehilangan gravitasi yang mengerikan kembali muncul, teriakan ketakutan Liu Rusue terdengar di telinganya. Mereka berdua bergandengan tangan jatuh ke dalam kegelapan tak berujung di bawah. Air yang dingin menusuk tulang langsung menenggelamkan mereka berdua. Lu Yuan masih memegang tangan Liu Rusue. Menyadari lawan meronta-ronta, dia menyadari Liu Rusue tidak bisa berenang. Dia menariknya. Sosoknya yang lembut terbungkus dalam pelukannya. Kemudian, mengabaikan perlawanan hebatnya, dia berenang sekuat tenaga ke atas. Setelah sampai di darat, Lu Yuan terbaring di tanah yang dingin, terengah-engah. Aku hanya ingin mencoba peruntungan di lembah iblis, tapi malah mengalami begitu banyak hal. Dasar bajingan. Liu Rusue di sampingnya duduk di tanah memeluk lututnya. Tubuhnya tak henti-hentinya gemetar. Wajahnya yang pucat entah kapan menjadi merah padam. Lu Yuan teringat tempat yang diraba sembarangan dalam kepanikan tadi. Dia menyentuh hidungnya dengan malu tanpa menjawab. Ding. Mendeteksi residu makhluk kaisar lengkap di dekat inang. Ditandai, perintah sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Lu Yuan tiba-tiba bangkit, terkejut. Ternyata itu adalah residu kaisar yang lengkap. Sungguh nasib buta yang bertemu tikus mati, kebetulan sekali. Saat ini, mereka berdua berada di dalam bangunan seperti istana. Dinding dan lantai dilapisi dengan batu bata hitam yang rapi. Jadi begitu, tiba-tiba terdengar suara terkejut Liu Rusue. Dia menoleh ke belakang dan melihat lawan sudah berganti pakaian kasual. Liu Rusue juga mengenakan giok zamrud di tangannya. Ada apa? Lu Yuan bertanya dengan bingung. Jika tebakanku benar, kita seharusnya berada di alam rahasia kuno. Alam rahasia? Kamu terlalu banyak membaca novel, kata Lu Yuan sedikit heran. Tapi ini bukan salahnya. Lagi pula dia hanya seorang yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Dia pasti tidak tahu sebanyak Liu Rusue yang berasal dari keluarga kaya tentang alam rahasia ini. Aku pernah melihatnya di buku keluargaku. Jika tebakanku benar, ini seharusnya medali Raja Binatang. Menurut catatan di buku, di zaman kuno, binatang penjara kelas atas adalah Raja Binatang. Ketika umurnya habis, dia mengirim undangan kepada dunia. Dia mengumpulkan semua harta dan kekayaan yang dikumpulkan seumur hidupnya. Semuanya ditempatkan di ruang rahasia yang bisa melompat dan bergerak. Tunggu, mengapa ini terdengar familiar? Mungkinkah Raja Binatang ini bernama Goltiero? Era alam rahasia besar telah dimulai, pikir Lu Yuan dengan geli. Dia bisa mendongak, namun menyadari Liu Rusue tampak sangat bersemangat. Ayo pergi. Liu Rusue menatap Lu Yuan, hatinya dipenuhi rasa dingin. Di belakang mereka ada kolam tak berdasar, hanya ada satu jalan di depan. Akan segera sampai, Lu Yuan tentu saja tidak akan menolak. Satu-satunya jalur ini berkelok-kelok, tanpa persimpangan maupun sudut pandang. Suasananya sangat hening. Lu Yuan hanya bisa mendengar napas satu sama lain. Dia dan Liu Rusue tidak seperti Zhao San yang bisa mengobrol banyak topik, baik ada topik maupun tidak. Mengingat Zhao San saat ini, Lu Yuan bahkan merasa sedikit rindu. Kata-katanya berakhir, lalu dia pergi lagi sekitar 20 menit. Melihat Liu Rusue di sampingnya yang masih pucat, Lu Yuan akhirnya memulai percakapan pertama. Kekuatan jiwamu belum pulih? Liu Rusue mengangguk, tidak berniat memperpanjang topik. Lu Yuan menutup mulutnya, tetapi merasa sedikit aneh di dalam hati. Seharusnya, itu adalah kekuatan jiwa puncak tingkatan Qi. Ledakan petir dan awan itu bahkan tidak akan menguras sebanyak ini. Baru sekarang, setelah berjalan entah berapa lama di lorong yang berliku-liku ini,
Jalan di depan akhirnya sedikit berubah. Menjadi jalan yang lebar dan luas. Kedua orang itu baru saja akan bernapas lega, tetapi tiba-tiba teringat suara aneh. Liu Rusue langsung terkejut, dan tanpa sadar bersandar pada Lu Yuan. Lu Yuan juga menegang, buru-buru mengeluarkan Pikachu. Satu orang satu tangan menyandarkan kepala keluar dari celah. Huo Guang, Lu Yuan sedikit terkejut. Di lorong ini, rekaman ternyata memiliki 3 persimpangan. Mengantar Huo Guang bersandar di dinding, sudut mulutnya berdarah, seluruh tubuhnya terhuyung-huyung. Lari! Huo Guang jelas tidak menyangka akan bertemu mereka di sini, dan segera seolah-olah menangkap rumput penyelamat hidup. Saat itulah Lu Yuan melihat di belakangnya, ada gumpalan benda hitam mengikuti. Melihat pemandangan ini, wajah keduanya berubah drastis. Dengan gemetar, Huo Guang bergegas menuju lorong lurus di depan. Untungnya, meskipun Huo Guang terluka parah, dia tidak terlalu menyeret mereka saat dibantu. Ketiganya baru saja berlari tidak jauh ketika mereka mendengar suara Zhao San. Sial, tunggu aku. Cepat, tunggu aku. Lu Yuan menoleh ke belakang, dan hampir terjatuh melihat penampilan Zhao San. Rambut hitam melilit wajahnya yang seperti babi, pucat pasi, seolah-olah dia keracunan. Bola bundar berbadan panjang di bawahnya juga penuh luka. Yang membuat Lu Yuan merinding adalah, di belakang mereka juga ada sekelompok laba-laba besar yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, tuan-tuan bergerak sangat cepat. Beberapa penjaga terdepan segera menyusul mereka, dan dengan mudah mengambil Huo Guang yang terluka parah. Tanpa Huo Guang, Lu Yuan dan Liu Rusue mulai berlari sekuat tenaga. Zhao San menunggangi tuan-tuan dan berlari di depan. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari terowongan itu. Tak perlu ditebak lagi. Pasti benda aneh yang mengejar Huo Guang itu bertemu dengan para laba-laba. Ketika mereka akhirnya berlari hingga ujung terowongan, sebuah panggung yang terbuat dari batu gio putih muncul di depan semua orang. Dan Haigu yang ditandai sistem berada di atas platform tinggi itu. Di sana kami bisa pergi. Huo Guang mengangkat tangannya dengan susah payah, tepat menunjuk ke platform tinggi. Namun saat mereka bersiap untuk bergerak, terdengar pekikan tajam dari langit. Mendongak, mereka melihat bayangan hitam raksasa. Meluncur turun bersama Jing Feng cepat menghindar. Zhao San mencengkeram bulu tuan-tuan dan berteriak menghindar. Lu Yuan meraih Liu Rusue dan menghindar ke samping. Detik berikutnya tanah bergetar, debu beterbangan, bayangan hitam besar yang jatuh dari langit menghalangi di depan beberapa orang. Peringatan akan gerakan mengerikan di lorong belakang membuat semua orang sekali lagi terjepit di depan dan belakang. Saat debu menghilang, Si Zhong menatap Lu Yuan dengan pupil matanya yang menyusut. Bayangan hitam raksasa ini adalah gabungan dari bangkai beruang dan elang beruang. Makhluk ini sangat dikenalnya. Ini adalah makhluk kelas kaisar kedua dalam katalog kaisar, jiwa kuno yang hilang. Jiwa kuno yang hilang? Bukankah makhluk ini sudah punah? Zhao San dan Liu Rusue berseru serempak. Ini terwujud dari tulang laut. Buas laut yang melumpuhkan tidak akan terlalu kuat jika menyerang dengan seluruh kekuatannya. Saat itu, Huo Guang menjelaskan dengan lemah. Kerangka laut terwujud. Mendengar kata kunci ini, mata Lu Yuan berbinar seketika, tapi tuan-tuan diracuni sangat dalam, tidak punya kekuatan bertarung. Zhao San berkata dengan wajah pahit, hewan sumpahku hanyalah garis keturunan tertinggi. Liu Rusue juga menggelengkan kepalanya. Sepertinya badai petir hanya bisa dipanggil sekali. Biarkan aku yang melakukannya. Di saat kritis, kita tetap harus mengandalkan protagonis. Lu Yuan memanggil Pikachu dan bergegas menuju kehilangan tubuh kuno. Pikachu yang mungil seperti kunang-kunang di depan kehilangan tubuh. Ia mengepakkan sayapnya, keganasan melonjak di antara tirai binatang. Tepat sekali. Dengan satu perintah, garis keturunan Kaisar Pikachu meledak, dan tirai binatang kehilangan tubuh berkedip terkejut. Misteri, ia juga menyebarkan aura garis keturunannya. Detik berikutnya, 2 aura tingkat Kaisar bertabrakan, memicu riak tak bersuara yang ganas menyapu sekeliling. Mengejutkan ketiga orang di belakang. Segera, aura Pikachu tiba-tiba menekan kehilangan tubuh, menghantam tubuhnya yang besar. Saat cahaya melintas, kerangka laut sepanjang lengan jatuh ke tanah. Lu Yuan mengambil kerangka laut itu, memanggil beberapa orang untuk mengikuti, lalu diam-diam menyerap kerangka laut itu. Seketika, sebuah informasi muncul di depan matanya. Kerangka laut telah diserap. Kelengkapan kehilangan tubuh kuno laut telah meningkat menjadi 40%. Kerangka laut sepanjang lengan telah meningkatkan kelengkapan sebesar 15%. Lu Yuan cukup puas, meskipun lebih dari 30% sudah cukup untuk mereplikasi Juli. Tapi harapan psikologisnya masih sekitar 70% dan dia tidak berani berharap terlalu banyak untuk 100% karena makhluk kekaisaran di altar kuno sudah ada selama ribuan tahun. Sebuah tulang laut utuh mungkin sulit ditemukan di seluruh dunia. Tak lama kemudian, beberapa orang berhasil naik ke platform energi yang tinggi. Di tengah platform terdapat tulang laut raksasa yang bercahaya. Barang tua, tidak ada apa-apa di sini selain tulang patah ini. Bagaimana cara kita pergi? Zhao San melihat sekeliling mimbar yang bisa dibilang kosong dengan cemas. Dari atas podium, dia menatap jalan yang telah dilalui, tanah yang tertutup oleh gelombang makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyebar dengan cepat ke arah mereka.
Huo Guang terlihat mengeluarkan sebuah batu lonjong dari sakunya, mengangkat tangannya dan memukul batu itu ke podium yang penuh uap. Lu Yuan merasa cemas dan membuka mulutnya untuk memintanya menunggu, tetapi terdengar suara renyah dan tidak ada yang terjadi. Huo Guang mendongak dengan kasar, melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia melihat ada benda hitam di atas platform ini, wajahnya berubah drastis. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kita bisa pergi dari sini? Zhao San merasa cemas karena Lu Yuan tidak bergerak. Lu Yuan malah menghela napas lega dan bergegas menuju kerangka itu. Pintu putar ini adalah alat transmisi, tapi harus dipastikan hanya manusia yang bisa mengaktifkannya. Huo Guang berkata dengan putus asa, lalu menunjuk ke sudut. Di sana ada makhluk hitam merayap keluar dari lubang. Makhluk hitam itu sebesar penutup lubang got, memiliki 2 kaki depan besar seperti kepiting. Garis sunyi, Liu Rusue berusia 40 tahun mengenali makhluk ini. Berseru, bukankah lebih baik jika aku menendangnya keluar saja? Zhao San segera maju, tetapi dihentikan oleh gerakan tangan Huo Guang. Tidak ada gunanya, garis sunyi kebal terhadap semua serangan, hampir abadi. Saat Huo Guang berbicara, dia menunduk melihat luka-luka di sekujur tubuhnya. Saat ini, Lu Yuan telah tiba di samping sisa-sisa berwarna perak ini, samar-samar dia mendengar gemuruh guntur bergema di lembah laut ini. Makhluk, binatang petir darat, ras. Penguasa serigala, garis darah, tingkat kaisar. Atribut, petir, listrik. Karakteristik, kerusakan atribut petir jenis pakaian lengket, data lainnya. Hilang. Melihat panel informasi di depannya, Lu Yuan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan buru-buru mengulurkan jarinya untuk mulai menyerap. Seketika, sisa-sisa bercahaya ini mulai meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Untungnya, perhatian beberapa orang dari kejauhan. Semuanya tertarik pada mesin sunyi, dan mereka tidak menyadari kelainan di sini. Sudah berakhir, kali ini benar-benar berakhir. Melihat platform pisau sudah dipenuhi oleh mesin sunyi yang padat, Zhao San merasa putus asa. Lau Huo, tidak ada cara lain? Mendengar itu, Huo Guang tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Ini semua salahku yang terlalu serakah. Seluruh keuntungan retailku telah hilang di alam rahasia ini. Hanya ada 2 jenis retail dengan atribut yang dapat menahan mesin sunyi, petir dan angin. Siapa di antara kalian yang memiliki retail dengan kedua atribut ini? Begitu suara itu turun, Zhao San langsung menatap Liu Rusue. Kalau aku tidak salah ingat, badai awan petir adalah atribut angin dan petir, kan? Badai awan petir. Huo Guang juga berbinar saat mendengar ini. Seolah-olah melihat secercah cahaya. Namun, Liu Rusue menggelengkan kepala dengan ringan, aku sebenarnya tidak mengontrak petir awan badai listrik. Yang digunakan dalam studi sarang laba-laba hanyalah ilusi. Ilusi? Zhao San dan Lu Yuan tiba-tiba sadar. Pengguna tingkat 2 master hewan peliharaan jiwa dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk memadatkan ilusi hewan peliharaan jiwa. Sebagian besar adalah untuk memberi hewan peliharaan pilihan mereka sarana untuk menyelamatkan diri. Tidak heran setelah melihatnya sekali disarang, Liu Rusue tidak pernah memanggilnya lagi. Mendengar itu, Zhao San langsung jatuh terduduk, tampak seperti menunggu kematian. Liu Rusue menunduk, ekspresinya tidak terlihat. Huo Guang semakin pucat pasi, tidak hanya semua binatang peliharaannya mati, sekarang bahkan nyawanya pun terancam. Saat keputusasaan menyelimuti hati semua orang, aura mengerikan tiba-tiba menyebar di platform tinggi ini, disertai suara guntur yang sangat tumpul. Ketiga prajurit yang putus asa itu bergidik serempak. Mereka mendongak dan melihat seekor naga raksasa, besar dan berbulu hitam mengkilap, entah kapan telah muncul diam-diam di belakang mereka. Di bawah bulu naga itu, samar-samar terlihat aliran listrik. Di bawah tatapan terkejut ketiganya, Lu Yuan perlahan mengangkat tangannya, di punggung tangannya, segumpal stempel penjinak binatang berwarna biru tua muncul. Di ujung jarinya, dia melambai ke arah kawanan kepiting sunyi yang tak terhitung jumlahnya. Tarian petir. Detik berikutnya, ujung jarinya masuk ke dalam kerumunan kepiting yang menindas. Raungan petir biru tua meledak, disertai bau hangus yang menyengat menyebar. Kepiting sunyi yang belum naik ke panggung mundur. Hingga benar-benar menghilang kabut yang tiba-tiba muncul mengejutkan mereka bertiga. Kakak. Lu Yuan, kau adalah kakakku. Zhao San, yang pertama bereaksi, berlari ke arah Lu Yuan. Lu Yuan memarahi sambil menghindar. Selama itu, dia tidak lupa memanggil tangan untuk menarik kembali binatang guntur kaisar yang dikontrak pada saat kritis. Kau menyembunyikannya terlalu dalam. Jika kau punya 2 roh binatang, kenapa tidak memanggil mereka sekaligus? Zhao San sangat bersemangat setelah selamat dari bencana. Kau salah lihat. Lu Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, membelai tubuh Pikachu. Tadi dia hanya mengganti atribut lain. Binatang guntur kaisar akan menjadi kartu truf terkuatnya, hanya akan muncul lagi di saat genting. Jadi dia tidak berencana mengungkapkannya saat ini. Apa? Zhao San melebarkan matanya, memindai Pikachu seolah meneliti harta karun. Aku pernah melihat roh binatang yang mengandung 2 atribut, tapi ini pertama kalinya aku melihat yang bisa mengganti atribut. Jangan-jangan ini makhluk kaisar yang punah? Hanya saja garis keturunannya kebetulan mencapai tingkat legendaris, mana mungkin begitu rumit? Lu Yuan tersenyum rendah hati.
tapi hatinya berkeringat dingin. Sebelum memiliki kemampuan membela diri, begitu orang tahu roh binatangnya memiliki garis keturunan kaisar, jangan bicara tentang roh binatang. Bahkan dirinya sendiri mungkin akan ditangkap untuk diteliti. Lagi pula makhluk kaisar sudah punah ribuan tahun lalu. Huo Guang, yang juga selamat dari bencana, berjalan mendekat. Setelah mengamati Lu Yuan dengan cermat, dia menepuk bahunya. Sekarang aku mengerti mengapa Tan He sangat menghargaimu. Dia memandang Lu Yuan dengan penuh harapan. Di kompetisi nasional tahun depan, kau harus membanggakan akademi kita. Setelah selesai, dia memberi isyarat kepada beberapa orang untuk bersiap membersihkan tempat itu. Kehilangan pertandingan, sudut bibir Lu Yuan terangkat sedikit bingung. Sekarang setelah memiliki dua roh binatang kaisar, seharusnya tidak masalah baginya untuk masuk 10 besar. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan peringkat kekuatan jiwanya. Pengalaman kali ini membuatnya mengerti betapa pentingnya peringkat bagi roh binatang untuk mengerahkan kekuatannya. Keesokan paginya, setelah berpamitan dengan mereka, Lu Yuan datang ke gedung pemerintah kota. Sebelum dia sempat berbicara, Tan He menyerahkan kartu hitam emas. Ini biaya endorse untuk beberapa merek yang kau tangani. Dia menerimanya dan mengamatinya dengan cermat. Kartu ini tipis seperti kertas, bukan kartu ban biasa. Berapa uangnya? Kau akan tahu jika kau melihatnya. Tan He tersenyum tipis, menunduk dan menulis di kartu itu. Dengan mengatakan demikian, Lu Yuan segera mengikuti, menggigit ujung jarinya dan mengeluarkan setetes darah untuk menulis. Saat darah bersentuhan dengan kartu, cahaya hitam emas berkedip di ujung jarinya. Dalam sekejap, kartu hitam itu menyusut menjadi komponen hitam emas. Pada saat yang sama, sebuah ruang aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Di ruang ini, tumpukan uang tunai setinggi gunung kecil. Lu Yuan melebarkan matanya dan melihat komponen hitam emas ini dengan sangat gembira. Ini pinjaman awal? Ini adalah pinjaman awal tingkat tertinggi. Tidak hanya memiliki ruang penyimpanan, tetapi juga dapat digunakan untuk membayar saat melakukan pembayaran. Lu Yuan dengan puas memakai pinjaman awal hitam emas. Jumlah uang tunai di ruang pinjaman awal segera muncul di benaknya. Total 5 juta. Dan juga wawasan. Tan He menyela pikirannya. Malam ini jam 8, kau harus menghadapi tantangan. Tantangan ini bagus, hanya ada satu tempat untuk ikut kompetisi. Sebenarnya sudah ada yang terpilih. Setelah aku memilihmu, pihak lain tidak puas, tidak puas. Aku menindas semua ketidakpuasan. Lu Yuan tersenyum jahat, jam 8 malam tepat. Samudra Bintang adalah arena prapenjualan terbesar, seluruh tempat sudah penuh bahkan sebelum pertempuran dimulai. Seperti yang dikatakan Tan He. Ini adalah tantangan yang disaksikan oleh seluruh dunia bintang. Dipuji sebagai penyedia naskah terhebat di kalangan muda. Menantang bintang super dengan bakat kekuatan jiwa kelas khusus yang menggemparkan dunia 2 tahun lalu. Penonton sekalian, selamat datang di arena binatang terperangkap Dik. Malam ini pukul 8, kami persembahkan duel terkuat yang paling dinanti-nantikan. Lampu-lampu menyala, seorang pembawa acara yang glamor memegang mikrofon, ekspresi dan nada suaranya sama-sama berlebihan dan penuh semangat. Setelah pembawa acara mundur, bel pembukaan berbunyi. Kalajengking iblis arwah di depan sana Shijie menerjang maju. Pikachu juga tidak mau kalah, dan sebuah cahaya lembut melesat keluar dari lukisan itu. Saat akan bertabrakan, Pikachu tiba-tiba berhenti. Tekanan kekaisaran meledak, tetapi kalajengking kaisar itu tidak bergerak sama sekali. Masih mengangkat capit besarnya ke arahnya. Latihan tidak berguna, Pikachu segera mundur, dan api neraka yang gelap menyembur dari dalam dirinya. Tanpa diduga, saat api neraka yang dingin baru saja menyala, ular kalajengking jiwa tiba-tiba menyapu ekornya, dan angin cermin yang bertiup langsung meniup api itu bubar. Jangan terburu-buru, lakukan perlahan. Lu Yuan berdiri di belakang, bergumam dalam hati. Setelah pertempuran awal singkat, Pikachu tidak lagi menyerang langsung, mulai mundur sambil bertarung. Tubuh kalajengking iblis jiwa sangat besar, tetapi setiap kali hendak menyerang Pikachu, ia selalu berhasil menghindar dengan selamat. Para penonton, apakah Anda melihatnya? Hewan peliharaan Lu Yuan di depan kepiting raksasa Sujie. Tidak ada kekuatan untuk melawan, hanya bisa melarikan diri dengan malu. Penyiar, memanfaatkan situasi di tempat. Menyiarkan situasi di dalam arena. Sepertinya bakat istimewa ini tidak berguna juga. Benar, benar. Retail ini juga hanya pajangan, bagus dilihat tapi tidak berguna. Mendengar ejekan di luar, Sujie merasa bangga. Dia menatap Lu Yuan yang tenang di seberangnya. Menyeringai dingin, orang yang pura-pura bijaksana. Bagaimana bisa kamu layak bersaing denganku? Waktu berlalu, kedua binatang peliharaan saling mengejar di arena, tidak ada bentrokan mewah. Tidak ada pertempuran sengit. Bahkan pembawa acara tidak tahu harus berkata apa, mulai membicarakan pertandingan menarik sebelumnya. Saat itulah, seruan tiba-tiba terdengar dari bangku penonton. Pembawa acara mengikuti pandangan ke arena dan matanya berbinar. Tampaknya Sujie tidak tahan lagi dengan pertarungan yang membosankan ini. Dia memutuskan untuk menyerang saat kedua binatang peliharaan mereka bertarung. Sujie berlari ke arah Lu Yuan dengan kepalan tangan terkepal.
Izinkan saya mengingatkan semua orang di sana bahwa seorang Beastmaster tingkat 7 dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk bertabrakan. Tinju yang dikayuh jauh lebih kuat daripada orang biasa. Sepertinya Sujie berencana untuk langsung menyerang lawannya. Jangan lupa, tingkat kekuatan jiwa bintang super kita hanya tingkat 8. Jika mereka berdua berhadapan langsung, Lu Yuan hanya akan bertahan paling lama 3 pukulan. Pembawa acara seolah kembali bersemangat, berharap Sujie segera mengakhiri pertarungan membosankan ini. Hanya dengan melenyapkanmu posisiku akan lebih kokoh. Di arena, Sujie bergemuruh dengan niat membunuh. Dia sudah berada di depan Lu Yuan tanpa menahan diri. Tinjunya menghantam pipi Lu Yuan. Pada saat yang sama, dalam hatinya, dia memberi perintah kepada roh jiwa. Jangan bermain lagi, iblis hitam. Segera gunakan jiwa iblis untuk menarik jiwa. Dia ingin membuat Lu Yuan dan Pikachu malu bersamaan. Turunlah dari altar, Lu Yuan. Namun, saat tinjunya yang penuh kekuatan jiwa hendak menghantam wajah Lu Yuan, pupil Sujie tiba-tiba menyusut. Tinju sendiri ternyata digenggam erat oleh Lu Yuan. Lalu ia mendengar tawa ringan bergema, "Maaf, aku kebetulan kelas 7, kualifikasi energi jiwa super kelas 1, di bawah tingkatan yang sama, hampir tak terkalahkan." Wajah Sujie berubah drastis. Dengan kuat menarik tinju kanannya, berusaha melarikan diri.